الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin amin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian jamaah subuh Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita serta memberikan kemudahan dan kesehatan dan kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Pembahasan kita masalah azan. Kemarin itu diceritakan tentang sebab daripada disyariatkannya azan, di mana ketika salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbah, dia memimpikan, yaitu ketika seorang laki-laki membawa lonceng di tangannya. Nah, dalam sebuah mimpi nih. Jadi Abdullah bin Zaid tabi'un naqus, pian jualkah lonceng itu? Lalu kata dia, buat apa kamu lonceng ini? Lalu aku katakan dia Abdullah, nad'u bihi ila shalah, untuk memanggil orang untuk sembahyang. Lalu kata si laki-laki dalam mimpi itu, afala adulluka ala ma huwa khairum min zalika, tidakkah kutunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada itu? Lalu kata dia, qal bala, apa itu? Lalu diajarkan, qala taqul, dia berkata ucapkanlah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah, Allahu akbar la ilaha illallah. Summa istakhara ghaira ba'idin summa qala, setelah itu kada lama kemudian dia juga mengajarkan kalimat taqulu idza uqimatis shalah, ucapkanlah ketika mau ditegakkannya salat, yaitu dengan ucapan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar la ilaha illallah. Falamma asbahtu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu bima ra'aitu. Lima besokannya ujar Abdullah bin Zaid, saya datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kisahkan lawan sidin apa yang saya lihat dalam mimpiku itu atau dalam tidurku itu. Maka kata Nabi, innaha la ru'ya haqq, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar insyaallah. Lalu ujar Nabi, ajarkan azan itu kepada Bilal, talkinkan azan itu kepada Bilal, fa innahu anda sautan, karena sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih merdu dan lebih indah. Nah itu. Jadi pada waktu itu yang memimpinkannya adalah Abdullah bin Zaid, tapi yang disuruh Nabi untuk azan itu adalah atau diajarkan azan itu kepada Bilal.
karena dengan alasan Bilal itu orang yang paling merdu suaranya. Lalu ketika Bilal azan, qala fasami'a zalika Umar, lalu Sayyidina Umar mendengar wa huwa fi baitih, dia sedang di rumahnya, langsung keluar dengan jarang tuh bahasa kita Banjar tuh bepairan surban sidin wa yaqul wallazi ba'atsaka bil haqqi laqad ra'aitu mislal ladzi ara. Jadi ujar Sayyidina Umar, demi engkau yang diutus sebenarnya ya Rasulullah sebagai seorang nabi, sesungguhnya aku pun melihat, aku pun bermimpi sebagaimana yang aku lihat pada saat ini. Lalu ujar Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya alhamdulillah. Hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Tirmizi wa qala hasanun sahihun. Hadisnya sahih. Nah, jadi azan ini adalah dari mimpi Abdullah bin Zaid dan juga Sayyidina Umar pun memimpikannya. Nah, ini namanya hadis takririyah. Jadi walaupun kalau pangwa itu kenapa kada hadis dari Nabi, kada langsung dari Nabi, tapi dari sahabat. Itulah sahabat karena mengesahkan lawan Nabi, lalu Nabi menyetujuinya. Itu namanya hadis takririyah atau merekomendasinya. Cocok aja Nabi, itu mimpi yang benar. Nah, ini itu namanya hadis takririyah. Sebagaimana juga kan banyak hadis-hadis yang tidak bersumber dari Nabi, dari sahabat, yaitu ketika seorang sahabat sumbing subuh bersama Rasulullah, selalu sidin kada sampat menggawi salat sunat sesudah subuh apa sebelum subuh, karena ujian Nabi raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nah, lalu setelah itu karena Nabi sudah memulai sembahyang, langsung sidin salat. Makanya ajar Nabi, idza uqimatis shalah, kalau sudah ditegakkan salat, fala salata illal maktubah, tidak ada salat lagi di belakang imam kecuali sembahyang wajib. Nah, makanya kita kalau sudah imam maju ke depan atau sudah orang melakukan qomat, qad qamatis salatu qad qamatis shalah, itu usahakan jangan hendak, makanya bahasa kita Banjar itu kan malaran 2 rakaat gitu. Nah, tapi kita terlambat takbir bersama imam. Nabi menyatakan kalau sudah ditegakkan sholat berjamaah, tidak ada lagi sholat di belakang imam kecuali sholat fardu. Nah, sipulan tadi itu sesuai dengan hadis Nabi. Jadi begitu sholat subuh sunat subuhnya ketinggalan, dilakukan sesudah subuh. Lalu setelah sesudah subuh dilakukan, Nabi lewat di sana, mahadhihi sholah. Ujar Nabi, sembahyang apa yang kamu lakukan ini wahai fulan? Dijawab oleh sahabat, kata ya Rasulullah, ulun tadi kada sempat melaksanakan salat sunat qabliyah subuh, lalu digawi sesudah subuh. Lalu Nabi tidak berkomentar sedikit pun, dalilun ala muwafaqatihi. Nabi menunjukkan atas senang dan setujunya. Nah, itu juga hadis takririyah. Artinya itu juga hadis Nabi, karena Nabi merekomendasi dengan adanya perbuatan itu. Ketika itu juga ketika Nabi jadi imam, ujar Nabi, ayyuhan nas ana imamukum, wahai manusia aku imam kalian, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud, jangan kalian mendahului aku di waktu ruku dan sujud. Inni ara amamakum, sesungguhnya aku bisa melihat, ujar Nabi, dari depan kalian sama dari belakang. Nah, ini Rasulullah. Sidin bisa melihat orang dari belakang sama dengan dari depan sama dengan dari belakang. Makanya jangan Nabi, fala tasbiquni birruku'i wala bisujud, jangan kalian mendahului aku di waktu ruku dan sujud. Lalu ketika orang sembahyang itu ada yang membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Limba tuntung sembahyang takuni Nabi, ujar Nabi, siapa nang membaca itu tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, menambahi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar itu, siapa, ujar Nabi, siapa? Nabi langsung menghadap kepada para sahabat. Maka tidak seorang pun sahabat berani berbicara ketakutan.
karena dia membaca sesuatu yang kadang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ujar Nabi, aku melihat lebih daripada 30 orang malaikat balalanjaan, nah itu untuk mencatat orang yang membaca itu tadi. Lalu limbah mendengar itu langsung, saya ya Rasulullah. Nah itu juga dinamakan hadis takririyah. Memang bukan bersumber daripada Nabi, tapi langsung dari sahabat, lalu Nabi menyetujuinya. Sama nang kayak hadis ketika Nabi Mi'raj, terdengar di sorga bunyi derap langkah, plak 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 plak. Jadi ujar Nabi, ya Jibril, suara apa itu? Oh, itu ujar Jibril, terompahnya Bilal. Oh, masya Allah, Bilalnya masih di dunia sudah ada terompahnya di sorga. Begitu Nabi selesai Mi'raj, ketika Sidin sudah berada di Mekah, ditakuni Bilal, apa ayu amalin arjaming, amalan apa yang kamu amalkan? Ternyata terompah kamu sudah ada di sorga. Kan luar biasa tuh Pak. Amalan apa yang kamu amalkan sampai terompah kamu sudah berada di sorga? Lalu ujar Bilal, ulun ya Rasulullah, bila batal baudu, limbah baudu salat 2 rakaat, itu salat sunnatul wudu. Karena batal baudu pulang salat 2 rakaat. Nah, ini pun bersumber daripada Bilal dan Nabi menyepakatinya. Nah, itu dinamakan juga sunnah takririyah. Nah, itu Pak. Kan sunnah itu kan ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Segala yang diucapkan oleh Nabi sunnah qauliyah. Segala yang diperbuat oleh Nabi itu sunnah fi'liyah. Kemudian yang disetujui oleh Nabi walaupun itu bersumber daripada sahabat itu namanya takririyah. Nah, itu. Maka ada juga sunnah yang sifatnya ya perbuatan, ada perkataan, ada langsung perbuatan dan perkataan. Ya seperti sunnah nang kajian Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana aku salat, ujar Nabi. Itu kan sunnahnya qauliyah dan fi'liyah. Ucapannya Nabi ada, perbuatannya ada. Apa ucapannya nih? Kalau sembahyang ini bacaannya, kalau ruku sujud ini bacaannya, rukunya ada, sujudnya ada, bacaannya ada. Itu sunnah qauliyah dan fi'liyah. Nah itu sudah. Kemudian pembahasan kita selanjutnya kaifiyatuhu, cara azan. Nah, azan ini ternyata menurut hadis Nabi itu ada 3 macam Pak. Nah, kita tahu semacam aja kalau ternyata ada 3. Ada pernah orang memadahkan bila azan sidin jakada batarji jangan dijawab. Nah ujar siapa itu? Ini ada hadis 3 macam hadis cara azan. Yang pertama awalan tarbi'ut takbirul awal, tarbi'ut takbiril awali wa tasniyatul baqil azan bila tarji'in ma'ada kalimat tauhid fayakunu adadu kalimatihi 15 kalimatan di hadis Abdullah bin Zaid. Nah, ini dikatakan. Nah, di sini azan ujar Nabi ada 4 takbir yang pertama, kemudian 2 tanpa ada tarji kecuali kalimat tauhid. Itu hanya sekali. Jumlah kalimatnya 15 kali. Ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Zaid tadi. Nah itu 15 kalimatnya, coba kita hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. 10. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 14. La ilaha illallah. Ini yang biasa kita lakukan di tempat-tempat kita. Semuanya berjumlah 15. Satu cara. Sanian, cara yang kedua. Nah, jadi cara yang kedua. Jadi kita nak mengetahui azan itu jumlah-jumlahnya jangan sampai salah. Cara yang kedua tarbi'ut takbir wa tarji'u
wa tarji'u kulli minasy syahadataini, yaitu 4 takbir dulu. Allahu Akbar 4. Nah, lalu tarji', asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 8. Hanya benyaring, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 10. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 12. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 16. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 18. Ya apa? 16 kah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jumlahnya 19. Nah, ini nang 19. Jadi jangan sampai ada nang 20. Bila 20 kada sesuai hadis Nabi bae. Nyata juga sudah batarji, sidin lah batarji, sidin. Tiba batarji, hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Sidin nang ajan, sidin nang menjawab. Nah, itu jadi berapa tuh tarjinya berlebihan naranya itu nah. Nah, itu kada sesuai. Jadi nambah tarji jumlahnya 19. Dikatakan waqala Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Hadisnya ini sahih. Nah, ini azan nang ke-2 19. Ini nang jadi katakan oleh Abi Mahzurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'allamahul azana 19 kalimah. Jadi ujar Abi Mahzurah bahwasanya Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan itu dengan 19 kalimat. Hadis riwayat khamsah, 5 perawi hadis. Imam At-Tirmizi mengomentari hadisnya ini hadisun hasanun sahihun. Hadisnya ini hasan dan sahih. Nang 19. Nang tadi 15 sahih juga sama. Salisan. Nah, ini nang ketiga. Dan nang ketiganya pun agak sedikit berbeda dengan yang lain. Nang ketiga tasniyatut takbir, 2 kali takbir ma'a tarji'i syahadataini, dengan bertarji' syahadah. Fa yakunu adadu kalimatihi 17 kalimatan. Maka jumlah kalimatnya 17. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Mahzurah, hadisnya Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu hadzal azan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan dengan 17 takbir. Jadi nang diajarkan dari Nabi ada nang 19, ada nang 17. Nang 15 itu mimpi dari siapa tadi? Abdullah bin Zaid. Nah, Abdullah bin Zaid. Nah, itu 15 dan Nabi menyetujuinya. Nah, nang langsung Nabi mengajarkan ada nang 19, ada nang 17. Nang 19 tadi itu pakai tarji'. Nang 17 ini pakai tarji' juga. Cuma Allahu Akbarnya 2 kali. Coba kita hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tarji'. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti sudah 6. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 8. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 10. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah 12. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah 14. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah 17. Nah, jadi nang hadis Nabi 19, 17 nang langsung Nabi mengajarkan. Nah, dari Abdullah bin Zaid itu nang 15. Tapi itu pun mendapatkan kesepakatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang kaifiat azan.
Kemudian at-taswib wa yushra'u lil mu'adzin. At-taswib disyariatkan bagi muadzin bertaswib. Wa huwa ayyakula fi adzanis subhi ba'dal hay'alataini, yaitu dia ucapkan sesudah salat subuh sesudah ketika azan subuh, yaitu pada waktu hay'alataini, sesudah hay'alataini, maksudnya hayyalas shalah dengan hayyalas falah, ucapan as-salatu khairum minan naum. Nah ini ujar Abi Mahzurah, ya Rasulullah alimni sunnatal azan, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku sunnah azan. Fa'allamahu, maka Nabi mengajarkan. Wa qala fa in kana salat subhi, maka ketika sembahyang subuh maka hendaklah diucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad wa Abu Dawud. Wala yusra' li ghairi subhi, tidak disyariatkan mengucapkan as-salatu khairum minan naum selain salat subuh. Kalau bang misalnya asar pena kada tapi turunan orang, hari hujan gerimis-gerimis guringan orang seberataan, jangan dicoba-coba pai as-salatu khairum minan naum. Ini kada dianjurkan. Jadi as-salatu khairum minan naum hanya disuruh pada waktu azan subuh. Nah itu sunat ini kita. Kalau menurut hadis itu langsung 4. Ya Jasidin batakun tadi, nang kayak apa tarjinya itu dibagi 2 gitu kan. Misalnya kan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu kalau nah kita pulang sudah 2 kali lalu kita berdiam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau nang ulun secara kadang-kadang ini memberikan apa jurang untuk secara pastinya, nang jelas di sini dikatakan tadi, ulun ulangi lagi lah, tasdiyatut takbir atau tarbi'ut takbir wa tarji'u min kulli syahadataini, yakni ayyaqul al muadzin, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yukhfadu biha sautuh, direndahkan suaranya, summa yu'iduha ma'as saut, limba itu diulangi dengan suara. Jadi di sini nih susunannya nang kayak itu Bang. Nah sekarang nang kayak apa, boleh lah nang kayak itu, ulunnya nang kada tahu, wallahu a'lamu bissawab. Itu nah ada tuh nang kayak itu Bang gitu. Nah jadi 4 langsung, baru hanya diulang 2. Nah itu. Kemudian kaifiyatul iqamah, cara qomat. Nah qomat ini 3 macam juga Pak. Cuma lah azan tuh kadang-kadang ada pang lah orang tuh ada kitabnya, kalau kada tahu jawab lah. Kadang-kadang gini, sebelum sidin waktu hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Sidin mau menjawab seorang gitu nah. Rasanya tuh rasa kada dapang itu, nang ulun tahu gitu nah. Tapi bisa juga ada kitabnya gitu nah. Cuma yang jelas itu jumlahnya gitu Bang tadi 15, 17, 19. Nang langsung Nabi mengajarkan 17, 19. Nang 15 mimpi dari Abdullah bin Zaid. Nah itu. Nah lalu sekarang iqamah. Nah iqamah. Kalau pian mendengar ada nang ganjil-ganjil gitu nah. Jadi pian jangan menyalahkan dulu, bisa bujur ampun orang. Ini itu hikmahnya Pak. Kalau kita mendengar nang kada biasa kita dengar, lalu jangan menyalahkan dulu kalau pernah bujur orang. Nang kedua, kalau kita tahu itu bujur, jangan dipraktekkan. Mau ulah orang bingung.
Karena pian sambati orang tuh kada bisa ajan sidintu jar. Nah, itu. Nina, kaifiyatul iqamah, cara iqamah. Di sini dikatakan ada salah satu kaifiyat, ada 3 macam. Yang pertama tarbi'ut takbir awal wa tasniyatul jami'i kalimatiha ma'ada kalimah ala akhirah di hadis Abil Mahzurah. Hadis Abi Mahzurah lagi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahul iqamah 17 kalimatan. Nah, Nabi mengajarkan iqamah itu dengan 17 kalimat. Nah, kita coba nang 17 mana? Ini belum pernah Pak di Banjar, belum pernah. Cuma jangan dicoba. Pian sambati orang kena. Ampun pian bujur aja, hadisnya kuat belum adakan. Hadisnya riwayat 5 perawi hadis. Man, mudakan kalau gampang-gampang perawi hadisnya 5. Nang mana ini nang 17 nih, coba kita cobalah. Kita hitung. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. 4. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 6. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 8. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Berapa? 10 lah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 12. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. 16. Allahu akbar, 14. Allahu akbar, Allahu akbar. 16. La ilaha illallah. 17. Nah ini itu nang kayak azan jadinya dua-dua, cuma bahancapnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alas salah, hayya 'alal falati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. 17. Hadisnya diwitkan 5 hadis. Oh, kuat baik. Cuma jangan dicoba. Mungkin ada mendengar bahini Pak ya Allah. Nah, itu wujud aja ampun sidinto. Jangan dicoba nih Pak Pian. Kena dicoba bisa pian arona. Siapa aja belajar itu? Itu orang bacaan di Masjid Al-Falah. Nah iya bilang tuh. Siapa nang bacanya? Haji Asfan ini 11. Nah biasanya nang 11 kita amalkan nih. Nang 11 nih ya nang ini juga hadis dari Abdullah bin Zaid. Nah, dari yang tadi nang Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah ini nang hadis Abdullah bin Zaid. Nah itu nang biasa kanu kita. Nang ketiga, nah ini nang ketiga. Nang ketiga ini hadhil kaifiyah kasabiqatiha ma'ada kalimah qad qamatis salah. La fiha tusna bal tuqalu marrah. Nah, nang ketiga ini qad qamatis salahnya sekali. Nah, maka jumlahnya 10 aja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, ada juga sekali aja qad qamatis salahnya. Jadi 3 macam. Cuma nang ketiga ini dikatakan lam yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kada bujur itu bersumber dari Nabi ifradu kalimah qad qamatis shalah, dengan maulah qad qamatis shalah sekali aja. Wa qala Ibnu Abdullah Al-Bar, wa qala Ibnu Abdul Bar hiya masna ala kulli hal. Jadi ujar Abdullah menyatakan Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar menyatakan nang penting dia sidin qad qamatis shalahnya 2 kali. Tapi memang ada nang melakukan ini Pak Ai sekali aja. Nah itu. Kalau pian kena berjalan-jalan di Jawa Barat. Nah, ini
biasanya bagian Persis. Persis itu Persatuan Islam Indonesia. Itu sekali dia banyak. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah itu 3 macam juga qomatnya. Nah itulah. Nah lalu di sini pula luar biasanya kemarin kita bahas azan itu menunjukkan kita meninggikan nama Allah dan meninggikan nama Rasulullah. Itu kalau azan meninggikan nama Allah dan meninggikan Rasulullah. Nang kedua pulang kadada ibadah nang dikiau 5 kali sehari kata sembahyang. Ada lapian sembahyang ibadah bahaji dikiau karena kayak sumbah ini kada. Nah puasa pang kada, puasa itu bersahur, benar sahur. Nah itu. Kalau sumbayang coba 5 kali sehari dikuciake kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi jamu muadzin, kada ada nang disembah selain Allah. Siapa-siapa nang menyembah Allah, nang beriman dengan Allah, nang mengaku dirinya cinta dengan Allah, nang mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia adalah sebagai pemimpinku, dia adalah sebagai nabiku. Kalau bujur-bujur, hayya 'alas shalah, hayo sumbahyangan. Nah itu Pak. Makanya itu hadis Nabi itu kan ujar Nabi menyatakan seseorang akan merasakan manisnya iman. Nah, bila sudah seseorang menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, atau dalam hadis yang dikatakan man qala fis subhi, barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ujar Nabi dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang mengucap kalimat itu 3 kali di waktu pagi, 3 kali di waktu sore, Allah akan hakun 'ala Allah ayyurdiyahu, Allah berhak untuk meridhoi si hamba itu nang mengucapkan itu. Nah tapi apakah hanya sebatas ucapan saja? Jadi dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah, kalau sudah kita menyatakan raditu billahi rabba, ya Allah ulun ridha pian sebagai Tuhan ulun, lalu jar muadzin hayya 'alas shalah, orang yang berucap raditu billahi rabba turun itu wa bi Muhammadin nabiyya, hayya 'alas shalah, berjamaah sidin. Karena apa? Kita meridhoi Nabi sebagai Nabi kita. Nabi paling kada senang kepada orang yang sembahyang di rumahnya masing-masing. Sampai riwayat hadis menyatakan hampir-hampir Nabi itu membakar orang yang rumah orang yang kada sembahyang berjamaah. Nah, coba apa hadis itu biar. Jadi ini hadis ini Allah akan meridhoinya. Meridhoinya itu nang kayak apa? Bila kita sudah mengikuti. Nah jadi bila orang ujar ulama nih menyatakan wa bi Muhammadin nabiyya, ulun ridho Nabi Muhammad sebagai nabi ulun, apa jar ulama? Kana muqtadiyam bi sunnati, sidin mengumpati sunnah Nabi. Nah kayak apa sembahyang Nabi berjamaah, sembahyang Nabi 5 waktu berjamaah. Begitu dipanggil, ini sebenarnya Pak Ai, muadzin yang memanggil itu hakikatnya Allah. Maka bagi orang yang merasa raditu billahi rabba, aku ridho ya Allah pian sebagai Tuhan ulun, jadi jamu muadzin hayya 'alas shalah, lapas selain itu baik sembahyang berjamaah. Ini orang-orang yang benar-benar meridhoi Allah sebagai Tuhannya. Nah kayak itu.
Kada cukup ucapan aja. Itu kan seolah-olah kita menyatakan, wahai batang tubuhku, nah aku berucap raditu billahi rabba, aku meridai Allah sebagai Tuhanku, wa bi Muhammadin nabiyya, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku, wa bil islami dina, Islam sebagai agamaku. Bila ada orang yang membawa syiar-syiar Islam, jangan coba-coba menghalangi. Kalau pernah mati kena copot Islam pada dirinya. Waliyazubillah. Ini ada syiar Islam, bantu dukung. Kada kau mendukung dengan pemikiran, dengan pemandiran. Ini kada hendak menghalangi, kada boleh ini. Pian kalau pernah mati Islam itu lepas pada tubuh kita. Waliyazubillah. Nah itu. Jadi bila orang mengucap itu di kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Jadi bila kita jasidin menyatakan Allah itu ridha, maka bila Allah memanggil cepat. Kan bahasa fikih kayak ini diai. Nang kaya subuh itu kan mulai jam 12:30 sampai jam 3:50. Tuh kalau ilmu fikihnya nih. Tapi ketika kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kada heran-heran. Hayya 'alas shalah, kada heran-heran juga. Hayya 'alal falah, kada heran-heran juga. Begitu seseorang menunda daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia memperturutkan kehendak hawa nafsunya. Bujur kenapa? Nang kayak apa ketika itu kita meninggal dunia? Nah, tanggung kok itu tanggung. Nah itu baik itu sembahyang zuhur pukul 3 seperapat Allah mun sudah pukul 3 seperapat tuh sembahyang zuhur baik kayaknya banglah takbirnya kan separuh aja nah. Allahu Akbar separuh, semangatnya sudah hilang, doa iftitah parai itu jangannya sayur tuh layu dah baik. Nah Subhana rabbiyal azim sekali aja kan cukup aja jasidin subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, tasyahudnya sampai kada sampai nang baca Allah maghfir lima qaddam tu lagi. Nah itu. Makanya ujar Nabi awwaluha ridwanullah, orang sembahyang di awal waktu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wah ini mahalnya Pak. Bujur aja secara fikih itu zuhur itu mulai pukul 12:30 sampai jam 4 kurang 10. Itu bujur aja secara fikih. Nah jadi jar ulama ketika kita menunda-nunda sembahyang, kesempatan itu ada kita tunda-tunda, berarti kita memperturutkan panggilan hawa nafsu, melengahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pikirkan jadi itu. Kalau bang tak salah bak kada boleh kah? Amun secara fikih boleh hai. Zuhur boleh lah pukul 3 boleh. Pukul 3:40 boleh. Tapi kita tadi ke mana? Pian jakanya begawi dipecat orang nih tentang lagi bang. Masuk pukul 12:30, sidin masuk pukul 3. Kadinya lawas apa pecat orang. Nah, urusan dunia tuh. Nah itu. Nah jadi kita kalau menyatakan itu demikian. Apalagi kalau azan Pak Ek, ada tahu-tahu kada heran-heran azan. Ada dalam sebuah kitab, lu kadingat nang kitab itu. Ujar sidin bila kita nih dipanggil kada heran-heran. Suara pipi kita lebih keras. Mungkin orang azan kita bapian ini. Kada mendengarkan azan. Jadi ujar ulama, khifa alaihi min su'il khatimah. Dikhawatirkan orang itu nanti meninggalnya su'ul khatimah. Nauzubillah baik. Makanya mun melihat sahabat-sahabat ulama-ulama bahari sidin masya Allah datangan ke masjidan. Nah, kemarin mengesahkan di Masjid Al-Ansar mengesahkan ayatnya. Kayak kita ini nah majelis kalau Pak, majelis ya kali nah. Bilang berpuluh-puluh tahun ya julun ada nang sogeh lah. Ada nang sogehnya sampai weh ini. Dan sogeh lah, ada nang sogehnya turun aja sidin, kada berduit turun, kehujanan turun, kada sing maju sakit,
Tapi harayan orang nang kada beriman bae, sumbayang kada, berzikir kada, apa kada, sugih. Kadang kaya pian rajin ke majlis, kada sugih jua. Sumbayang basusubuhan, kada sugih jua. 5 waktu berjamaah di Alpani, ada nang sugihnya, ada nang sugih lah. Mulai ketua umumnya, ketua pembangunnya sampai kita sebenarnya ada nang sugihnya baik. Apa nang dicari? Tuh orang non muslim ke masjid kada, berzikir kada, salawatan kada, dalailan kada, baca Quran kada, apa kada, sugihnya. Nah, lalu uja Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, orang-orang musyrik, alladzi ya'buduna al-awsan wal asnam, orang-orang yang nambah berhala dan menambah patung. Nah, itu mereka itu ujar Al-Quran, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada di dalam neraka jahanam, khalidina fiha, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Walaupun duitnya banyak, tapi ujar Allah Ta'ala nih, nang kita nang ada sing duitan, mereka tuh duitnya banyak bertumpuk-tumpuk, mungkin berkarung-karung bisi duit. Nah sementara nang kayak kita ini nah, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, ya kayak kita nah, rajin ke masjid karena beriman dan beramal saleh, rajin zikiran karena mewujudkan iman kita dalam bentuk amal saleh. Masjid itu wujud iman kita. Kemudian zikiran, delairan, macam-macam lah, nanti diadakan acara pengajian, salawatan, burdahan, macam-macam. Itu adalah wujud kesolehan kita. Karena kita punya iman diwujudkan dalam bentuk amal saleh. Ada sumbangan, nyumbang juga 2.000, 5.000, sakit-sakit sebelatan orangnya, tebu duit. Apa kada tuntung masjid kalau, tapi ujar Tuhan, nah, ulaika hum khairul bariyah, mereka ini adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ini nak ujar Tuhan nang beriman beramal saleh, dia dikatakan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim, nih kena aja Tuhan, tunggu kalian semuanya ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatu adnin, surga Adnan. Mudah-mudahan kita baik. Nang kada duit nih nang dudukan nih ini nah, ongot dudukan ada nang taguring aja, ada apa aja malaikat, tenang aja kamu. Itu bentuk wujud daripada amal soleh. Khalidi tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai madu, sungai susu, sungai khamar. Khalidina fiha abada, dia kekal di dunia, dia ada di surga itu selamanya, tidak mau keluar dan tidak dikeluarkan. Ini Masya Allah. Belum di surah Al-Baqarah menyatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, anna lahum jannah, bagi mereka mendapatkan surga. Malah dikatakan mereka mendapatkan
azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang suci. Suci di situ Pak Ai pokoknya nang naran bidadari, pasangan-pasangan nang suci. Suci di situ menurut ulama tafsir menyatakan kada pernah bakantut, kada pernah bakame, kada pernah behera, kada pernah meriga, kada bau awaknya, dan kada men, dan selalu bujang. Men. Maka jar Ibnu Abbas menyatakan dalam tafsir di surah Yasin, lu pernah baca, sidin menyatakan nikmat orang-orang di surga itu, ujar Ibnu Abbas, para penduduk surga bernikmat-nikmat dengan surga, sibuk memacahi bujangnya bidadari. Apa? Pian tahulah bujang bidadari. Uja kai bisa kada sanggup soko aku aja sidin. Nyata ai mun kai, pian mun sudah kai kada sanggup. Mau jasidin kayak apa? Aku nang Tuhan lah jasidin. Kada sanggup Pak, emang macam bujang bidadari mun nang Tuhan nah anom di sini mun sanggup bisa ada sanggup nah. Tapi di sana itu Tuhan beri kekuatan, saberataan anom. Wah, waktu di Alpala siapa pian ya? Oh pian kak, manumnya pian lah. Masya Allah. Jadi kada ada lagi kai Pak Ai, aman pian. Nah ini orang beriman beramal saleh, ungut di masjid ya kalau berduit kada, kadang-kadang di rumah binilah hendak minta duit, cuculah menunggu 2-3 ikung mana kai sing mulikan. Kai di masjid aja etikaf, karena tahan lagi aku udah kai banyak di masjid aja sudah lebih aman. Nah kada berduit nini nah apa jatuhan? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya Allah Pak, hendak minta nama nabian. Nah ini nang kita nang ungut-ungut di masjid ini Pak Ai, bujurai kada berduit sedin. Nah itu pujusin 10 tahun di Masjid Al-Falah sembahyang tatapai nang kakak itu jual duit. Nah itu pernah kada berubah menyebubah ada payo ya Allah. Aja waktu sudah habis wae anang kayak itu. Jadi pian pas saja mun pensiun tuh ada sak mana-mana lagi kan, masjid aja sudah, kantornya mana pindah ke masjid. Makanya pengurus masjid kan buntung nih, bujur tuh pertahankan nang pengurus masjid. Tempat orang soleh semuanya di sini. Nah itu. Semoga kita Pak mendapatkan daripada ayat itu, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.